Berapa banyak dari saudara yang hari ini siap diberkati dengan firman Tuhan? Semuanya ya. Tapi tentunya terlebih dahulu karena ini minggu kedua. Dan sekalipun ini minggu kedua. Minggu pertama kemarin saya khotbah di Soho Capital. Jadi baru kali ini saya bisa punya kesempatan untuk mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru buat saudara semua. Jemaat Keluarga Allah di Jakarta, di Peak Haleluya Center jam 1 siang ini. Doa saya tahun ini akan jadi the year of new wonder. Tahun keajaiban baru terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Sejak dari minggu yang lalu kita sudah mulai menangkap pesan firman Tuhan bahwa tahun ini adalah the year of new wonders. Ya, hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita mulai minggu lalu. Judul khotbah hari ini yaitu New Journey for New Wonders. Ya. Saudaraku, mari kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-16 sampai 19. Ini adalah ayat rema yang kita baca juga minggu yang lalu. Tapi karena ini ayat rema tahun ini, saya ingin kita benar-benar nangkap, benar-benar meresap, dan benar-benar kita bisa mengalaminya di dalam kehidupan kita. Saya bacakan buat saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya berdoa Anda bisa nangkep ini ayat buat saudara. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Di tahun yang baru ini akan ada sesuatu yang baru. Akan ada keajaiban yang baru di dalam kehidupan saudara. Nah, mari lihat ini, apa itu yang baru? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini nih yang baru nih saudaraku. Lihat kalimat terakhir dari ayat ini. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sampai di situ pembacaan kita. Nah, kadang-kadang sebagian orang belum ngerti apa itu artinya hal yang baru. Anda harus ngerti dari ayat yang kita baca tadi, ayat 16 dan ayat 17 itu bicara tentang mujizat yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka ada di dalam perbudakan Mesir. Ya, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari cengkraman Mesir, padahal Mesir mengejar mereka, di depan mereka lautan, tapi kemudian Tuhan membelah laut, Tuhan membuat daratan di tengah lautan. Dan dengan cara itu mereka mengalami keajaiban. Dan mereka selamat, mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kisah ini, mujizat ini saking spektakulernya, terus mereka ceritakan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Dan ini menjadi legacy yang tidak terlupakan, ini luar biasa sekali. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oke, nah sekarang fast forward. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkati, Tuhan angkat mereka, Tuhan genapi janji-janjinya dalam hidup mereka. Generasi demi generasi berjalan berlanjut. Sayangnya bangsa Israel ini berubah setia dan kemudian sering meninggalkan Tuhan. Sampai di titik kejatuhan yang paling rendah, mereka mengalami kebangkrutan rohani dan pada saat itu akhirnya kejadian yang sama terulang. Tapi bukan diperbudak Mesir lagi. Kali ini mereka
dibuang ke Babel. Anda masih ingat ya, kisah mereka ngalami yang namanya pembuangan di Babel. Nah, ketika mereka ada dalam pembuangan Babel, mereka kepengen ngalami kelepasan. Mereka kepengen ngalami keselamatan. Dan mereka ingat, dulu Tuhan pernah menolong mereka. Dulu nenek moyang mereka pernah ngalami keajaiban dari Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat lautan di Tuhan membuat daratan di tengah lautan. Tapi ketika mereka ingat itu, nah ini yang kita baca Yesaya 43 tadi. Di situ Nabi Yesaya jadi pembawa pesan Tuhan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Bukan berarti Tuhan ngomong bahwa kamu jangan ingat pertolonganku, kamu jangan ingat kebaikanku, no. Tapi yang dimaksudkan Tuhan, jangan sampai kamu terpatok dengan caraku bekerja dulu. Kalau aku bekerja seperti itu bukan berarti harus seperti itu terus. Karena saudara dan saya harus sadar, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Dia punya 1001 jalan untuk menolong kita, membuka jalan buat kita, menyelamatkan kita, memulihkan keluarga kita, mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Tuhan ngomong, jangan terpatok sama yang dulu-dulu. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Yang belum pernah terjadi, yang belum kepikir sebelumnya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Aku hendak membuat, apa tadi? Sungai-sungai di padang belantara. Itu dalam bahasa aslinya, padang belantara sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai tempat-tempat yang kering. Oke, artinya gini, kalau di zaman perbudakan Mesir dulu, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara membuat daratan di tengah lautan. Sekarang di zaman pembuangan di Babel, Tuhan ngomong aku akan menyelamatkan engkau. Tapi dengan cara membuat lautan, membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Jadi persis sebaliknya, dengan cara yang sama sekali berbeda. Tuhan sanggup menyatakan di dalam hidup kita. Tahun ini Anda akan mengalami mujizat yang baru, keajaiban yang baru, cara Tuhan bekerja yang baru, keajaiban dan pertolongan Tuhan yang baru di dalam kehidupan saudara. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya excited sekali untuk tahun ini. Karena benar-benar saya yakin akan ada banyak jemaat keluarga Allah. Anda akan mengalami this year is going to be the year of new wonders di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya ngerti secara manusia tahun ini adalah tahun yang kering. Tahun ini adalah musim yang kering. Tahun ini banyak orang mengalami keuangannya kering. Tahun ini banyak orang yang pekerjaannya, orderannya juga menjadi kering. Tapi justru karena itulah pesan New Wonders dibagikan kepada saudara. Pesan itu dibagikan bukan karena kita nggak ngerti, oh ini tahun ada masalah, ini tahun yang kering. No, karena janji Tuhan, lihat aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Yaitu membuat sungai-sungai justru di tempat-tempat yang kering. So get ready, Anda siap-siap ya. Tahun ini di masa hidupmu paling kering, di musim yang paling kering, justru akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan akan buat new wonders, keajaiban yang baru. Di masa kering akan ada sungai berkat Tuhan, akan ada sungai kelimpahan daripada Tuhan. Anda akan mengalami yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Ayo semuanya tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya new wonders terjadi dalam hidupmu? Hidupmu. Engkau juga yang mengikuti secara online, terima new wonders terjadi dalam hidup saudara. Saya yakin Tuhan yang sama yang dulu pernah ngasih saudara rumah mujizat itu. Along the way mungkin Anda ngalami ini dan itu sehingga rumah itu hampir disita. Saya berdoa tahun ini new wonders akan Dia kerjakan. Tahun ini Tuhan akan menyelamatkan rumah mujizat itu dari sitaan bank. Atau mungkin Tuhan akan berikan yang baru, yang lebih baik, yang lebih dahsyat di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Tuhan yang sama yang pernah memberikan pekerjaan mujizat itu. Dan Anda dulu bersaksi, Anda merasa sangat diberkati. Kalau itu mujizat dari Tuhan, bukan berarti setelah itu gak pernah lagi ngalami masalah. Oke? Along the way masalah akan muncul kembali. Tapi saya ingin katakan sama saudara, this new year, tahun yang baru ini, tangkap janji Tuhan. Tuhan yang sama juga akan memulihkan pekerjaan mujizat yang pernah Dia berikan dalam hidup saudara. Bahkan di tahun yang kering ini, Tuhan akan membuat sungai-sungai berkat-Nya mengalir deras di dalam hidup saudara, membawa kesegaran yang baru. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang sama yang dulu memberikan jodoh mujizat sama saudara. Pasangan hidup itu. Sehingga Anda menikah. Anda membangun rumah tangga yang baru. Jangan berpikir bahwa kalau itu jodoh dari Tuhan maka gak pernah bertengkar. Gak ada proses, semuanya indah. Saya kasih tahu saudara, walaupun itu Tuhan yang pertemukan. Walaupun itu jodoh mujizat daripada Tuhan. Tetap kita harus berproses. Tetap kita harus semuanya mengalami yang namanya pendewasaan. Kadang-kadang dari situ terjadi benturan dan kemudian ada kekecewaan. Dan kemudian mungkin sebagian ngalami yang namanya pernikahannya sudah kayak hambar. Pernikahannya cintanya sudah menjadi kering. Tapi doa saya, dulu Tuhan yang mempersatukan Anda berdua di dalam pernikahan. Di tahun 2026 ini saya nubuatkan Tuhan akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Tuhan akan memberikan anggur barunya, anggur cintanya, anggur kasihnya untuk menyegarkan dan memulihkan pernikahan keluarga saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya itu? Saya yakin akan ada cukup banyak orang dari ibadah ini, Anda akan bersaksi. Bersaksi, yes, this year is the year of new wonders. Mau gak ngalami yang namanya Tuhan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering? Mau ya, secara pribadi ngalami. Nah, saya ingin ajak saudara ke new journey, sesuai judul khotbah hari ini. Perjalanan yang baru, kita belajar beberapa kisah, 3 kisah di dalam Alkitab. Bagaimana bangsa Israel mengalami kekeringan, tapi pada saat itu Tuhan bekerja dan kemudian kelimpahan, kesegaran Tuhan berikan sama mereka. Kisah yang pertama, ini adalah kisah yang dialami bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka yang namanya perjalanan akan bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ke tempat berikutnya. Betul apa tidak? Nah, mereka sampai di satu daerah yang namanya adalah Rafidim. Dan di situ mereka mengalami kekeringan. Mereka nggak punya air. Kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Kalimat berikutnya tolong Anda perhatikan. Mereka jalannya itu apa? Sesuai dengan titah Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Artinya mereka dipimpin Tuhan apa tidak? Yes, artinya mereka jalan sesuai dengan instruksi Tuhan apa tidak? Yes. Jadi ada rema Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang berikutnya terjadi. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Coba Anda renungkan ini. Dipimpin oleh Tuhan. Keluar dari Mesir. Mesir aja gak bisa menghalangi. Tuhan lancarkan 10 tulah sehingga Mesir luluh lantah. Tuhan belah lautan buat mereka. Siapa yang bisa ngalangi saudaraku? Dan dicatat dalam Alkitab, setiap hari ada tiang awan dan tiang api yang berjalan memimpin mereka. Kalau tiang awan itu maju, mereka maju. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Berarti mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan yang sangat nyata. Dari satu tempat
ke tempat berikutnya. Sampai di Rafidim. Ternyata dipimpin Tuhan pun, di Rafidim pun ditulis tadi, mereka tidak dapat air. Kering. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ada banyak orang berpikir, kalau kita dipimpin Tuhan, semuanya dilancarkan. Bisa ya, bisa tidak. Kadang-kadang dipimpin Tuhan pun engkau ngalami pekerjaanmu kering. Dipimpin Tuhan pun engkau ngalami perjuanganmu menjadi kering. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami itu bukan untuk mencelakakan kita, tapi justru untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Untuk memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita. Kalau kita jalan sama Tuhan, gak peduli tempat yang baik, gak peduli tempat yang kering, penyertaannya akan nyata. Dia tidak akan meninggalkan kita walaupun di tempat yang kering. Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di tempat yang kering. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini Tuhan kita yang bekerja. Nah, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Tuhan ngomong apa sama Musa? Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu. Di mana itu? Horeb. Nah, Anda lihat ke depan sini dulu. Jadi mereka sedang perjalanan nih ya saudaraku ya. Dari satu tempat, berikutnya sampai mereka di mana tadi? Rafidim. Mereka kemah di situ. Tapi kering, gak ada air. Terus Tuhan ngomong gini, Musa kamu maju dikit. Setelah Rafidim itu perbatasan berikutnya namanya Horeb. Jadi suruh maju sedikit, namanya Horeb. Dan kemudian haruslah, Tuhan ngomong gini, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Coba Anda renungkan ini. Cara Tuhan membuat sungai-sungai di tempat kering. Di Rafidim, di Horeb. Adalah Tuhan ngomong sama Musa, Musa kau pukul gunung batu itu. Nanti air akan mengalir. Nanti sungai akan muncul. Ini gak masuk akal. Apa urusannya mukul gunung batu dengan dapat air? Kalau ngebor sungai mungkin. Betul apa tidak? Tapi kalau mukul gunung batu gak masuk akal. Tapi ternyata saudaraku, Musa taat. Dan ketika Musa taat walaupun gak masuk akal. Ketaatan itu yang menyentuh hati Tuhan. Ketaatan itu yang dicari oleh Tuhan. Ketaatan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu mengaktifkan kuasa Tuhan. Ketika Musa taat, saat itulah mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Dari gunung batu yang kering, muncul aliran air. Sehingga bangsa itu disegarkan dengan air yang Tuhan berikan kepada mereka. Coba Anda renungkan ini. Artinya gini, ketaatan yang mantap akan mendatangkan keajaiban yang mantap. Mari saya beritahu saudara, di 2026 ini, kalau Anda ngalami momen kekeringan, satu kunci pertama yang harus ngerti, ketaatan. New wonders terjadinya bukan hanya kalau mereka butuh air, terus terjadi. No. Kebutuhan tidak membuat keajaiban terjadi. Kerinduan tidak membuat keajaiban terjadi. Tapi ketaatan Musa melakukan yang mustahil, yang Tuhan suruh, itu yang mengaktifkan kuasa Tuhan. Sehingga janji Tuhan tergenapi. Bahkan tahu gak saudaraku, kata Rafidim itu dari bahasa aslinya artinya adalah tempat perhentian. Tempat sandaran. Oke. Terus tadi disuruh maju sedikit, di mana tadi? Horeb. Horeb itu artinya kering. Tandus. Jadi apa artinya? Artinya gini. Ketika kita belajar bersandar sama Tuhan. Kita belajar taat sama Tuhan. Sekalipun di tempat yang kering. Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Doa saya,
Di momen yang kering, di tahun yang kering, saat keuangan pekerjaanmu kering. Tapi tahun ini Tuhan akan membuat sungai-sungai yang baru. Tuhan akan membuat aliran berkat yang baru. Tuhan akan mendatangkan aliran kelimpahan yang baru di dalam kehidupan saudara. Karena itu belajar untuk taat. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara sesuatu yang gak masuk akal. Mungkin Tuhan akan ngomong sama saudara, kamu beresin hubunganmu sama dia. Jangan ada lagi dendam, pahit hati, buang semua akar pahit, lepaskan pengampunan. Mungkin Anda akan berpikir, gak masuk akal, apa urusannya mengampuni orang itu? Dengan new wonders. Bukan urusan itunya, tapi Tuhan ngelihat hatinya. Doa saya tahun ini ketika Tuhan melihat hati saudara, Tuhan akan menemukan hati yang mau taat sama Tuhan. Karena itu yang dicari sama Tuhan. Ketaatan itu yang menarik buat Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan mulai bicara sama saudara untuk terlibat pelayanan. Mungkin Anda sudah berapa tahun gak melayani. Dulu pernah. Tapi mungkin kecewa. Mungkin ngalami ini dan itu sehingga sekarang gak lagi. Tapi tahun ini Tuhan mulai bicara. Kamu terlibat pelayanan lagi. Saya ajak saudara belajar taat. Oke? Kalau Tuhan mulai bicara sama saudara, firman Tuhan berkata, jadi saksi Kristus. Bawa jiwa buat Tuhan. Bawa jiwa, bawa keluargamu untuk mengenal Yesus. Teman-temanmu kenalkan sama Yesus. Saya ajak saudara jangan hanya tergerak tapi gak pernah bergerak. Hari ini ambil komitmen, awal tahun ini saya taat. Karena ketaatan saudara itu yang menarik kuasa Tuhan dan mendatangkan new wonders terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sendiri diajari Tuhan juga untuk punya hati yang taat. Pada saat itu saya masih memimpin gereja kita yang ada di Jogja. Dan oleh anugerah Tuhan gereja itu maju jadi salah satu gereja yang paling bertumbuh di Jogja. Sedangkan gereja kita yang di Jakarta tutup, bubar. Berhenti 10 tahun jalan gak bertumbuh sampai berhenti waktu itu. Tapi kemudian Tuhan mulai bicara sama saya melalui Pak Obaja untuk saya ke Jakarta memulai kembali gereja yang sudah tutup ini. Secara manusia gak enak. Lebih gampang yang sudah maju, yang sudah bertumbuh. Ini restart dari nol. Dan saya masih ingat itu ketika pertama kali saya ke Jakarta. Yang kumpul itu sekitar 5 orang, salah satunya ada Koh Budi pada waktu itu di situ. Ya, jadi benar-benar itu boleh dikatakan kayak hopeless banget. Tapi saya belajar taat. Saya nggak ngelihat apa-apa, nggak ngelihat ada kemajuan, nggak ngelihat ada sesuatu yang hebat. Tapi saya belajar taat. Kalau kita taat, di tempat kering pun Tuhan bisa membuat sungai yang berlimpah-limpah. Ternyata ketika kita taat, di situ Roh Kudus bekerja dan kemudian pembalikan terjadi. Gereja yang sudah tutup bisa buka lagi, bisa dipulihkan lagi dan dipulihkannya nggak sama, tapi lebih. Bukan sekedar nasi menjadi bubur, terus dipulihkan balik jadi nasi. Sekarang nasinya jadi nasi goreng, ada telur ceploknya. Itu namanya nasi goreng istimewa. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Belajar taat. Kadang kita gak ngerti. Tapi ketika kita taat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Arahkan hati saudara. Dengar-dengaran suara Tuhan. Belajar peka ngerasain dorongan Roh Kudus. Ketika saya belajar taat, itu bukan berarti saya dengar suara audible dari Roh Kudus. Yonatan, ke Jakarta. No, itu adalah dorongan Roh Kudus. Itu adalah saya belajar ngarahin hati sama Tuhan. Saya doa mencari wajah Tuhan. Dan saya merasakan ada gerakan Roh Kudus, ada tuntunan Roh Kudus. Untuk saya ke Jakarta. Saya taat, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi saya ajak saudara belajar peka ya. Kalau Roh Kudus suruh saudara untuk menabur tahun ini, Anda belajar taat. Bukan sekadar taburannya, tetapi ketaatannya yang dilihat oleh Tuhan. Ketaatannya akan menarik kuasa Tuhan bekerja dan new wonders terjadi. Amin saudaraku.
tempat ini juga sama loh. Tuhan suruh saya, Tuhan bicara sama saya untuk membangun tempat ini justru di momen pandemi. Di momen semua pekerjaan pembangunan gereja-gereja di Indonesia semua berhenti. Tapi Tuhan bicara di dalam hati saya, bangun. Haleluya Center, bangun. Makanya tempatnya Haleluya Center. Anda pernah dengar saya bersaksi ya. Kenapa? Karena secara manusia di musim pandemi, musim yang kering. Secara manusia nggak ada dana yang cukup untuk melakukan ini semua. Jadi kalau nggak ada dana yang cukup, gimana bangunnya ini semua? Modalnya cuma tiap hari ngomongnya haleluya. Karena urusannya tiap minggu, tiap bulan harus bayar kontraktornya. Dan kalau besok bayar, hari ini di rekening nggak ada. Bisanya cuma ngomong haleluya. Mau ngomong apa lagi? Mau jelasin apa lagi? Ngitung apa lagi? Karena nggak mungkin bisa. Isinya cuma haleluya. Ternyata modal haleluya itu lebih berkuasa dari modal rupiah. Ketika kita haleluya, kita memuji Tuhan. Tuhan turun, Tuhan bekerja. Yang tidak ada, jadi ada. Tempat ini jadi. Tahun ini sadari new wonders akan terjadi. Tempat kering akan Tuhan buat jadi sungai-sungai melalui ketaatan. Itu yang pertama. Sekarang kisah yang kedua, kisah mujizat yang mirip seperti yang pertama dialami oleh bangsa Israel. Tadi yang pertama di mana? Rafidim. Nah, Anda harus tahu, setelah di Rafidim mereka dapat air, kan mereka ngelanjutin perjalanan. Benar apa tidak? Terus jalan semakin mendekati tanah perjanjian, sampai di satu daerah yang namanya Kades Barnea. Nah, di Kades Barnea itu sudah gak jauh lagi dari tanah perjanjian. Ternyata di situ kembali kejadian yang sama persis terulang. Yaitu gak ada air untuk minum. Tempat itu kering. Mari kita lihat sekarang bagaimana cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan new wonders. Sungai-sungai di tempat yang kering itu. Kita baca Bilangan 20 ayat yang ke-8. Kalau di Rafidim tadi Tuhan suruh Musa pukul gunung batu dengan tongkatnya. Tapi sekarang di Kades Barnea ternyata cara Tuhan lain. Tuhan ngomong gini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, ini yang harus dilakukan Musa. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu supaya diberi airnya. Jadi nggak disuruh mukul gunung batunya. Sekarang cuma disuruh ngomong. Gunung batu, air keluar. Wow. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Coba lihat ke sini. Keadaannya sama, tapi caranya Tuhan berbeda. Benar apa tidak? Kadang-kadang kita itu punya tendensi, kalau dulu Tuhan pernah nolong kita, Tuhan pakai orang itu, berikutnya kita ngalami situasi yang sama. Kita mikirnya, berharapnya orang itu juga lagi yang akan nolong kita. Anda yang terbiasa seperti itu, hari ini Tuhan ngomong sama saudara, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah kamu alami sebelumnya. New things, new wonders. Kalau dulu cara Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu itu, suruh Musa pukul. Sekarang Tuhan ngomong sama Musa, gak perlu pukul. Cukup ngomong. Cukup ngomong, air keluar. Dan air itu keluar. Sekali lagi bangsa Israel mengalami penggenapan janji Tuhan. Tuhan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Apa artinya buat kita? Ini adalah sebuah deklarasi profetik. Karena yang di depan Musa gunung batu yang kering. Tapi yang dikatakan oleh Musa ada air. Lihat ini saudaraku, yang kelihatan kering. Tapi yang dikatakan ada air.
Itu cara Tuhan bekerja. Tuhan mengajari kita berkata-kata bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai janji Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup kita. Sekalipun yang kita lihat kering, tapi janji Tuhan ada air, ada sungai-sungai, ada kelimpahan, ada anugerah, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pintu-pintu terbuka, maka terjadi. Lihat saudaraku, ini cara Tuhan bekerja. Anda harus ngerti, ini kuasa dari deklarasi profetik. Kadang sebagian terbiasa untuk ngomongnya sesuai dengan yang kita lihat. Hari ini rubah, bukan sekedar berkata apa yang engkau lihat. Mulai berkata-kata apa yang engkau percaya. Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan ngajarnya gimana? Biarlah yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Yang gak berdaya itu kenyataannya, itu realitanya, itu yang kelihatan. Tetapi imannya berkata aku pahlawan. Lihat caranya Tuhan sama Abraham. Dia gak punya anak. Tapi Tuhan ganti namanya jadi Abraham, bapa banyak bangsa. Jadi realitanya gak ada anak. Tapi perkataannya banyak anak, banyak anak. Benar apa tidak? Gideon realitanya awalnya dia penakut, dia orang yang minder, rendah diri. Cara Tuhan mendatangkan keajaiban dalam hidupnya. Tuhan datang dan ngomong, Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Itu suatu deklarasi profetik. Perkataan iman yang terus menerus diucapkan. Dan saat kita perkatakan, itu akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Dan itu akan mendatangkan new wonders. Terjadi doa saya tahun ini new wonders terjadi. Tahun ini ada keajaiban baru, ada kelimpahan baru, ada pertolongan baru, ada mujizat baru dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya belajar gini saudaraku ya. Dari tahun ke tahun, di Januari gini kita bagiin nerima yang kita terima dari Tuhan kepada jemaat. Nah, itu Januari. Dan biasanya di Januari gini, semua orang jemaat dengar seperti ini, kita akan ngomong amin. Haleluya. New wonders. Kalau tahun lalu apa? Double favor. Amin. Itu Januari. Pertanyaan saya, gimana dengan Februari? Gimana dengan Maret? Masih enggak 2025 kemarin Januari Anda ngomong double favor? Amin, haleluya, double favor. Februari, Maret, itu bahasa Perancisnya merotolin, saudara. Oke, mulai semakin berkurang. Kenapa? Karena kenyataannya kok katanya double favor, malah double problem. Lihat, sebagian orang gagal ngalami janji Tuhan, kenapa? Karena ketika ngelihat di depannya gunung batu, mulai ngomongnya gunung batu, kering. Kenyataannya ini kering. Tapi Tuhan ngajari sama Musa, saat kau ngelihat kering, ngomongnya ada air. Ada kelimpahan, ada sungai-sungai di padang gurun. Itu cara mengaktifkan kuasa Tuhan. Karena itu saya perhatikan, orang-orang yang bersaksi, tiap minggu kan Anda juga ngelihat kan ya, video kesaksian. Itu punya ciri yang mirip-mirip. Itu adalah orang-orang yang dari Januari double favor. Februari double favor. Maret double favor. Belum mengalami apa-apa. April tetap double favor. Mei double favor. Sepanjang tahun itu yang dideklarasi profetik. Itu yang dia perkatakan. Itu yang dia percaya. Dan karena itu kuasa Tuhan bekerja. Walaupun depannya gunung batu pun muncul air. Tahun ini akan terjadi dalam hidupmu. Walaupun situasi sangat kering pun. Tapi engkau akan melihat. Ada air, akan ada sungai yang Tuhan buat, akan ada lautan di tengah daratan, akan ada kelimpahan yang baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Mulai belajar ya. Deklarasi profetik. Sekarang yang ketiga, yang terakhir nih. Yaitu kisah bangsa Israel. Khususnya di zaman Raja Yehuda, namanya adalah Raja Yosafat. Pada waktu itu dia beraliansi dengan Raja Israel, namanya Raja Yoram, dan juga Raja Amon. 3 raja
kongsian nih untuk perang melawan Moab. Ya, dan mereka merasa confident banget. Pasukannya banyak, tentaranya kuat, pemimpin-pemimpinnya brilian semuanya. Jadi hitung-hitungan di atas kertas, menang nih. Makanya jadi confident. Tapi hari ini saya ngomong sama saudara, di tahun 2026 ini, confident boleh, percaya diri boleh, tapi percaya Tuhan harus lebih. Banyak orang pede, tapi kurang PT. Hari ini saya ajak saudara bukan sekedar percaya diri sendiri, tapi saya ajak Anda percaya Tuhan, Dia yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Karena orang yang percaya diri terus nanti akan sampai di satu situasi yang di luar perhitungan kita. Itu yang dialami oleh Yosafat, itu yang dialami oleh aliansi ini. Awalnya confident luar biasa, tapi kemudian salah langkah mereka. Kemudian mereka ngalami yang namanya kekeringan. Gak punya air, mau perang pasukannya gak ada air. Langsung celaka mereka. Raja Isa berkata, celaka kita, mati kita, habis kita. Sekarang perhitungannya berubah total. Tadinya pasti menang. Karena ngitung, sekarang gak ada air, celaka, mati, habis. Semua orang kalau cuma hitung-hitungan di atas kertas, itu hanya secara jasmani saja. Tapi puji Tuhan, sementara raja-raja yang lain panik. Ada Raja Yosafat di situ. Yang beda yang dilakukan dibandingkan raja-raja yang lain. Ini yang mengubah kekeringan menjadi kesegaran. Doa saya tahun ini, 2026 ini, kekeringanmu dirubah menjadi kesegaran. Tanah-tanah kering dalam hidupmu akan Tuhan buat menjadi sungai-sungai. Akan ada aliran yang baru, sungai berkatnya yang baru di dalam hidup saudara. Jadi apa yang dilakukan Yosafat sehingga bisa selamat dari situasi itu? Kita baca ya di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Jadi di tengah momen kering dalam hidupnya, yang Yosafat lakukan, dia cari Tuhan. Melalui hambanya, melalui Nabi Elisa, Yosafat pada intinya dia cari Tuhan. Saya mau ajak saudara, di 2026 ini lebih dari tahun-tahun yang kemarin, ayo kita cari Tuhan. Ayo kita merendahkan diri, kita cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui doa puasa. Doa puasa itu kita memotong kedagingan kita, mengalahkan kedagingan kita, memotong jam makan kita, mengarahkan diri kita untuk fokus sama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan itu yang mendatangkan perbedaan. Anda akan melihat tahun ini kesungguhan hati saudara mencari Tuhan akan mendatangkan perbedaan di dalam hidup saudara. Akan mengubah tahun yang sama tapi kesaksiannya berubah ketika Tuhan turut campur. Karena itu ayo kita cari Tuhan melalui apa? Doa puasa. Di awal tahun ini saudaraku, gereja kita mengadakan kegerakan doa puasa massal 21 hari. Yang kita sudah mulai kemarin Sabtu tanggal 10 sampai tanggal 30 nanti. Semuanya ayo ikut. Kalau Anda ngomong sudah terlambat Pak, oke, no problem. Anda bisa mulai besok Senin. Hitung sendiri 21 hari. Inti seharinya adalah doa puasa. Ayo di awal tahun ini, saudara kalau mau ini jadi tahun new wonders. Di musim yang kering, tapi ada sungai-sungai yang Tuhan buat. Sungai kelimpahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Ayo doa puasa. Nah ketika pada waktu itu, Raja Yosafat akhirnya ketemu sama Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa diminta untuk bisa
menyampaikan pesan Tuhan, ternyata Nabi Elisa ngomong sesuatu yang menarik sekali. Kita baca ya ayat berikutnya. Di ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka lihat nih, apa? Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nabi Elisanya sama, tapi sampai di satu titik ditulis, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Artinya dia kepenuhan dengan roh Tuhan. Dia saat kepenuhan dengan roh Tuhan, itu momen dia kayak berpindah. Transfer dari dimensi natural ke dimensi supernatural. Dia sadar dia nggak bisa menyampaikan pesan Tuhan hanya dari pikirannya sendiri. Kamu harus gini supaya dapat air, kamu harus gini. Nggak bisa. Elisa butuh Tuhan. Karena itu sebelum dia bisa menyampaikan itu, dia harus kepenuhan roh Tuhan dulu. Dengan cara apa? Dia panggil pemetik kecapi, ketika mulai penyembahan dinaikkan, di situ roh Allah hadir memenuhi dan mengurapi Elisa. Saya mau ngomong sama saudara, orang dunia bisa puasa. Tapi saudara dan saya doa puasa. Karena doa puasa itu beda sama puasa. Kalau Anda cuma puasa, Anda cuma natural, jasmani. Gak makan, nahan lapar, ya sudah. Gak ada bedanya sama orang dunia yang gak kenal Tuhan. Pun sekarang mereka juga berpuasa loh. Banyak dokter merekomendasikan puasa untuk kesehatan loh. Jadi puasa itu bukan membuat kita jadi lebih sakit, lebih lemah. No, puasa membuat kita lebih fit. Stamina kita lebih naik, kesehatan kita lebih baik. Tapi itu secara natural saja. Itu mereka lakukan, kita juga lakukan. Tapi yang membedakan kita bukan hanya puasa, tapi kita doa puasa. Karena doa itulah yang akan mentransferkan puasa kita dari natural pada supernatural. New wonders tidak terjadi di dimensi natural. Keajaiban baru yang Tuhan akan kerjakan ini terjadi ketika Anda masuk di dalam dimensi supernatural. Ketika Anda mengalami seperti Elisa, roh Tuhan berkuasa atasnya. Anda kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Nah, mari lihat nih, ketika Elisa kepenuhan Roh Kudus, baru dia sampaikan pesan Tuhan. Ayat 16 dan ayat 17, ini ayat yang terakhir. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Untuk membuat tahun ini new wonders dalam hidup saudara, itu pun perkara mudah, perkara ringan buat Tuhan. Amin. Nah, lihat saudaraku, kalau yang pertama di Rafidim tadi, cara Tuhan suruh Musa pukul gunung batu. Di Kades Barnea, cara Tuhan gimana? Suruh Musa ngomong sama gunung batu supaya keluar airnya. Yang ketiga ini sama-sama menghadapi kekeringannya. Cara Tuhan ngomong, Tuhan gini, ngomong sama Yosafat, kamu buat apa tadi? Parit-parit. Kamu gak akan dapat angin, gak akan dapat hujan. Artinya angin yang bawa awan, terus kemudian hujan, terus penuh paritnya. No, gak ada hujan, tapi paritmu penuh. Lihat saudaraku, begitu Elisa kepenuhan dengan roh Allah, dia mulai menyampaikan pesan profetik buat parit-parit. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, pesan Tuhan di awal tahun ini, ayo doa puasa. Ayo doa puasa. Ada semua saya ajak doa puasa. Yang belum pernah Anda belajar doa puasa. Saya berdoa ketika Anda ngelakuin itu, maka Anda akan mengalami seperti yang dialami Yosafat. Parit-paritnya yang kosong, entah gimana, penuh. Itu kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, Anda akan menemukan caranya Tuhan tiba-tiba dari pegunungan-pegunungan Amon, itu entah gimana tiba-tiba mengalir sendiri air,
turun ke bawah, terus parit-paritnya yang mereka buat penuh, saudaraku. Orang berpikir untuk penuh harus hujan. Mungkin Anda berpikir untuk penuh nanti pekerjaanku harus gini, aku harus ini caranya, stepnya harus begini. Tapi kalau Anda taat sama Tuhan, tahun ini Anda akan melihat yang kosong itu Tuhan buat jadi penuh. Yang kering itu Tuhan buat jadi sungai-sungai, jadi aliran, jadi kelimpahan yang baru terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.